Ketemu lagi sama saya Lutfi Sarsen Audio Work. Hari ini kita bukan bikin video tentang pemasangan mobil ya, tapi video ini terusan dari video yang kemarin, yang part pertama gimana cara milih audio mobil. Sekarang di video ini kita mau bahas tentang subwoofer dulu. Nanti berikutnya kita mau bikin tentang power, tentang speaker, two way, three way, baru tentang prosesor. Yang di kali ini kita mau bahas tentang subwoofer. Jadi pengertian basicnya dulu ya, pengertian subwoofer itu apa? Sebagai contoh, ini subwoofer 10 in. Kalau merek sembarang ya. Ini subwoofer 10 in. Tulisannya di sini wattnya nggak ada. Banyak subwoofer seperti itu. Terus cocok nggak dengan power mobil kalian? Cara ngitung simpelnya, pertama lihat dari bobot, jangan lihat dari watt di tulisannya, karena watt itu ada berbagai versi. Pertama, yang ditulis adalah RMS, ada yang juga nulis tentang watt murninya, ada juga yang subwoofer nulis OHM-nya, wattnya itu yang ditulis cenderung bohong, misalnya 30.000 watt sampai dengan 25.000 watt, walaupun banyaknya itu di power. Kalian jangan termakan sama tulisannya di sini, itu hanya sebagai patokan awal. Tapi patokan awal dari watt itu kita melihat dari kondisi woofer sama bobot. Maksudnya gimana? Kayak gini ya. Ini sebagai contoh, ini polos, tulisannya nggak ada, ini 10 in. Kalian masih berpikir 10 in itu gampang dikasih power apa aja bisa? Nggak, saya bisa bilang nggak. Ini berat. Ini estimasi sekitaran 5 kiloan. Ini juga 10 in. Ini juga 10 in dengan magnet yang agak kecil. Logika dasarnya mungkin kalian bisa berpikir kalau gitu kasih power yang harga 300 ribuan bisa nyala. Nyala bisa, tapi untuk jangka waktu 5-10 menit protek pasti powernya. Kenapa? Powernya nggak kuat, panas. Terus ada lagi nih, kita masih bahas tentang 10 in. GT 1000, misalnya ini tulisannya 1000, tapi di sini 200 watt RMS, di sini 800 watt maksimal. Angkatannya pakai power berapa? Ini kan membingungkan nih. GT 1000 contohnya ya, 200 watt RMS, 800 watt maksimal. Kalau subwoofer model kayak begini, ini misalnya saya nggak promosi merek ya, sebutnya salah satu ini Blaupung GT series, ini kan subwoofer langka ini. Ini ngangkatnya pakai monoblok. Cara ngitung monoblok gimana? Ini contoh monoblok Vogue Altitude. Ini kan 1000D, berarti dia 1000 watt kelas D. Berarti bisa dong ini untuk ngangkat si subwoofer ini. Bisa, karena ini kemampuan maksimalnya itu 1000 watt. Maksimal, saya nggak bilang running daily, tapi saya bilang maksimal peak power di 1000 watt. Nah, subwoofer ini 800 watt maksimal. Dia bukan runningnya di 800 watt, enggak. Kalian ngitungnya rata-rata dibaginya setengahnya atau sepertiganya. Terus contohnya ya, ini kan 1000 watt. Bisa nggak buat ngangkat subwoofer biasa? Contoh kata ini subwoofer Bass Warrior ya, 700 watt. Yang enteng kayak begini 700 watt. Yang berat kayak begini, ini berat 200 watt. Terus pertanyaannya, mungkin nggak secara logika aja ini enteng, ini yang berat, 10 in berat, 12 in enteng, bassnya akan lebih kencang yang 12 in dengan magnet yang lebih enteng? Saya bisa pastikan nggak mungkin. Makanya jangan kepatok sama tulisan di sini, karena biasanya umumnya banyak sekarang merek-merek yang, maaf ngomong merek-merek biasa, saya nggak disebut mereknya, itu tulisannya memang menggoda. Dia bisa sampai 1500 watt, 2000, 3000 watt. Karena di logika aja, kalau menurut saya
Kalian coba analogika audio mobil dengan audio sound panggung di rumah, sound kawinan di rumah. Misalnya kalian datang ke kondangan di tetangga kalian, itu suaranya udah kencang banget, acara sound kawinan, itu paling soundnya cuma 3.000 sampai 5.000-an. Sekarang logika aja, mungkin nggak kalau di mobil yang konon akinya cuma sebesar ini rata-rata ya, itu soundnya sampai 20.000-an. Nggak mungkin, saya bisa bilang nggak mungkin. Makanya jangan kepatok sama tulisan dari iklannya, wattnya. Kalau powernya itu bener-bener power yang branded, oke, dia jujur. Cuman saya jelasin di awal, power branded karena kita ada hubungannya ke subwoofer. Power branded biasanya tulisan angkanya itu nggak mungkin bohong. 100 watt ya 100 watt murni, 1000 watt ya 1000 watt murni. Cuman 1000 watt aja harganya tinggi. Kan di video yang kemarin saya jelasin kan, paling enggak kalian kalau nyari subwoofer minim itu per perangkatnya di angka 1 jutaan. Tujuan saya kenapa sih di angka 1 jutaan? Contoh kata ini 1 jutaan, iya 1 jutaan. Cuman powernya juga harus paling tidak minim di angka 1 jutaan aja. Jadi imbang. Kalau kalian, misalnya nih kalian kan sekarang bisa akses belanja online dari situs belanja manapun ya. Mungkin kalian bisa tekan dari harga terendah. Pemikiran kalian yang penting ada power 4 channel, ada subwoofer 12 in atau 10 in, ada speaker split. Kalian cari yang paling murah. Tapi maaf ngomong, ekspektasi kalian kepengen suaranya bener-bener bening. Jawabannya bisa nggak? Saya jawab 50-50, setengah-setengah. Bening bisa, selama kita instalasinya bener. Tapi suara yang enak belum tentu bisa. Kenapa? Gini, kalian mesti mempertimbangkan sebelum beli audio, kalian mempertimbangkan kabin mobil kalian. Karena gini ya, si A naik mobil misalnya mobil 2 baris sedan, si B naik mobil 3 baris, si C naik mobil bangkunya 4 baris dengan perangkat yang sama, hasil suaranya beda. Itu pasti beda, terutama dari sisi vokal beda, dari sisi bass juga beda. Kita ngomongnya dengan instalasi yang benar, yang sehat, kabel bagus, perangkat sama. Jadi pertama kalian mesti pikir dulu ruang kabin mobil, istilahnya kabin volume gain-nya berapa. Yang kedua baru konsep ke subwoofernya, ke perangkat audionya, karena kita lagi bahas subwoofer ya. Untuk subwoofer ada yang banyak orang pemikiran di awal 12 in itu lebih bagus dari 10 in. Siapa bilang? Itu persepsi yang salah. Bukan berarti in semakin besar suara itu semakin bagus, belum tentu. Kembali lagi, kebutuhan kita, selera kita. Contoh kata ya, salah satu merek misalnya subwoofer triple magnet 10 in, kalian bandingkan dengan subwoofer biasa 12 in, secara hitung-hitungannya mungkin akan lebih menang secara perdebatan bagi orang yang belum terlalu paham. Tetap kenceng 12 in walaupun dia magnetnya kecil. Saya bisa bilang enggak, 10 in dengan triple magnet itu akan lebih kenceng daripada 12 in yang biasa. Lalu ada juga subwoofer 8 in. Subwoofer 8 in sama subwoofer 12 in itu lebih enak mana? Sesuaikan kebutuhan. Karena begini, kalau mobil kalian kecil terus kalian senangnya mencari audio yang tipikalnya kenceng, mobil kalian kabinnya kecil, misalnya kita bilang, saya nggak sebut merek tapi LCGC banyak pilihannya, itu kan kabinnya kecil-kecil. Saya lebih prefer menyarankan ke 10 in. Kenapa? Pertama, decknya nggak terlalu getar karena hantaman bass. Yang kedua, bassnya lebih deep, lebih solid. Kalau subwoofer 12 in, mobil kalian 3 baris, oke. Terus bisa nggak? Pertanyaannya, kalau mobil kita 3 baris, kita menggunakan subwoofer 10 in, bisa banget. Tapi kasihlah 2. Terus kalau kita kasih subwoofer 2, powernya nambah, jelas nambah. Jadi audio itu ada hitungan tingkatannya.
hitungan tingkatannya bukan dari jumlah perangkat, tapi dari volume kabinnya berapa. Habis itu kita harus ngitung kemampuan si subwoofer berapa, butuh powernya. Si powernya sendiri juga harus kita hitung. Jangan sampai begini, kalian misalnya beli power 4 channel harga 2 jutaan. Banyak kan harga 2 jutaan, tenaganya itu oke untuk satu subwoofer. Tapi kalau kalian drive ke subwoofer 2, subwoofer 3, dia nyala nggak? Dia nyala, tetap nyala, kencang. Belum tentu, karena si powernya akan panas. Untuk masang kabel subwoofer, ini jangan pernah kalian kebalik. Karena kalau kebalik, apapun merek subwoofer kalian, seberapa bagus perangkat kalian, suaranya nggak bakal maksimal. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini contoh speaker copotan. Karena prinsip kerja speaker sama subwoofer itu sama. Sebuah arus plus itu akan membuat konusnya itu naiknya ke atas, lihat ya. Plus itu dia ke atas, minus itu dia ke bawah. Jangan sampai kalian kebalik. Plus itu dia ke dalam, minusnya dia keluar. Itu istilah jadinya reverse, kayak kebalik. Apalagi kalau kalian main subwoofer 2, yang satu plusnya ke atas, yang satu plusnya ke dalam, itu saya jamin suaranya langsung tenggelam. Seberapa canggih perangkat kalian, seberapa bagus prosesor kalian, itu harus hal pertama yang harus diperhatikan. Caranya gimana? Nih ya, lihat ya. Umumnya kabel audio, ini contoh kabel dari power ke bagasi ya. Plus itu rata-rata dipasang installer di kabel yang kotak. Minus dikasih kabel yang bundar. Atau juga ada kabel 2 warna. Saya soalnya pakainya kabel kayak gini. Contoh kata kabel 2 warna lah ya, anggap ya. Ini kabel 2 warna saya belah. Biasanya kabel yang berwarna gelap itu cenderung ke minus. Kabel yang warna terang cenderung ke plus. Atau ada installer yang sebaliknya. Kabel yang warna gelap itu ke plus, kabel yang warna minus itu ke kebalikannya. Sampai sini paham ya? Terus pemasangan subwoofer yang coilnya 2. Nah, coil 2 itu ada hitungannya. Prinsip dasarnya audio mobil itu beda sama audio rumah. Audio mobil itu 4 ohm. Ya, satuan audio mobil itu OHM, ohm. Audio rumah 8, audio mobil itu 4. Audio panggung rata-rata 8 sampai 16 ohm. Ada subwoofer yang tipikalnya 2 coil. Terus ini gimana cara kita masangnya biar kita ke depannya nggak keliru? Logika dasarnya gini, semakin rendah OHM-nya, ohmnya, itu bassnya akan semakin low. Asik nggak itu buat harian? Saya nggak bisa bilang itu jelek, saya nggak bisa bilang itu bagus. Tergantung kebutuhan kalian, tergantung perangkat kalian. Jangan sampai kalian beli, ya maaf ngomongnya saya nggak sebut merek. Kalian beli subwoofer harga 200.000, kalian hantam dengan power monoblock yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalian mainkan 2 ohm, saya jamin kalian geber, lagunya belum habis, subwoofer kalian sudah somplah, pasti jebol. Yang jebol apa? Konus subwoofernya. Terus cara ngitungnya gimana? Di awal video kan saya sudah sebutin kan. Kita main ngitung dari tingkat magnet, tingkat kebutuhan kabin. Ini ya, double coil. Single magnet, dual coil. Karena mau triple magnet, mau single magnet itu sama. Bukan suaranya, tapi cara pemasangannya sama. Yang berbeda cara pemasangan coil. Ini kan kabel dari subwoofer. Kabel dari power ya, menuju subwoofer. Plus itu kotak, minus itu bundar. Kalau kalian hidupkan ke plus kayak gini, ini minus, ini plus, dia nyala, tapi nyalanya hanya 4 ohm. Karena single, prinsip dasarnya audio mobil itu 4 ohm. Kayak gini nyala, yang ini nggak dipasang, dia tetap nyala, tapi 4 ohm. Terus kalau kalian gabung, cara bikin main ke 8 ohm. Saya rakit sebentar ya. Ini pemasangan 8 ohm. Lihat nggak 8 ohm? Jadi 2 coil nyala, tapi dia di
bikin seperti ini. Si minus kena ke minus coil pertama, si plus kena di plus coil kedua, terus plus sama minus digabung. Ini 8 ohm. Lebih bagus mana? 8 ohm sama 4 ohm. Kalau kita ngomong ke bobot suara, itu jelas lebih bagus 4 ohm. Kita belum bahas 2 ohm. Itu jelas lebih bagus 4 ohm. Tapi ingat, semakin rendah ohmnya, itu bassnya juga akan semakin nonjok, semakin kencang. Terkadang saya nemuin di kejadian nyata di pemasangan audio, ada orang nggak terlalu senang dengan bass kencang. Kalau orang nggak terlalu senang dengan bass kencang, jangan dikasih OHM-nya yang rendah. Ohmnya jangan kasih rendah, kasih aja 8 ohm. Jadi bassnya hanya sekedar nge-push ke depan. Saya lebih senang, kalau saya pribadi, saya lebih senang pemasangan cara 8 ohm, terus kita nancep ke powernya, kita bikin caranya 2 ohm. Tapi nggak semua power bisa kayak gitu. Nanti ketemunya jadinya 4 ohm. Kenapa saya lebih senang ke arah 4 ohm kok saya nggak main single coil? Kalau single coil langsung 4 ohm, cuman suaranya tetap beda ketika kita bikin 8 ohm, kita downkan ke 2 ohm, nanti ketemunya 4 ohm juga. 4 ohm dengan cara seperti ini itu akan jauh lebih rendah, sama-sama 4 ohm tapi jauh lebih rendah daripada langsung main ke single coil dengan 4 ohm. Dan kerjanya power itu nggak terlalu berat. Semakin tinggi ohmnya, itu si power nggak akan maksa kerjanya. Tapi semakin rendah, itu si power akan butuh tenaga ekstra untuk menggerakkan coilnya. Gimana dengan ceritanya kalau subwoofer kalian single coil kayak begini? Kan cuma satu di sini. Ini bisa nggak kita main, istilahnya kita downkan ke OHM yang nggak 4 tapi lebih rendah? Bisa. Cuma pertama dananya harus lebih besar ya. Kalian harus cari power yang bisa main rate-nya di 1 ohm. Nanti 1 ohm kalian bridge ketemu ke 4 ohm. Jadinya 2 ohm. Nah, nanti jadinya cuma 2, sekian ohm. Tapi itu akan lebih rendah daripada kalian beli power biasa harian 4 ohm. Kalian sambung ke sini coilnya, tetap juga 4 ohm, nyalanya ya tetap 4 ohm. Tapi kalau sudah spek kayak gitu, itu cenderung lebih awet. Dari 4 ohm menuju ke subwoofer juga 4 ohm. Suaranya tergantung kalian nanti. Kalau kalian beli monobloknya yang handling rate-nya besar, wattnya tinggi ya, tentu ini akan bisa maksimal. Tapi kalau kalian beli, aku ngomong powernya biasa-biasa aja ya, subwoofer ini nggak akan bisa maksimal. Yang ada, yang jebol itu pasti powernya, bukan subwoofernya. Jadi jangan kebalik. Kadang-kadang orang bisa berpikir, saya sudah pakai power 4 channel, power A, saya beli harga 500.000 misal ya, power A, misalnya apa, power B, power C. Saya beli harga 500.000, saya pasang, terus saya mau ganti subwoofernya dengan merek yang lebih tinggi, nggak akan kuat, jebol yang ada. Subwoofernya nggak jebol, tapi powernya protek karena terlalu panas, istilahnya overheat. Nah, terus kita lanjut lagi ke pembahasan 2 ohm. Cara pemasangan 2 ohm itu seperti ini. Kabelnya jadi banyak ya. Intinya, coil pertama itu plus minus. Coil yang kedua juga plus minus. Dari plusnya power, 1 plus power menggerakkan 2 plus coil. Kalau tadi kan yang 8 ohm kita sambung minus sama plus atasnya. Kalau ini enggak. Dari plusnya power, kita nyalakan sambung ke plusnya coil pertama, kita sambung ke plus coilnya kedua. Itu jadinya 2 ohm. Begitu juga dengan minusnya. Dari minusnya power, sambung ke coil minusnya coil pertama, sambung lagi ke minusnya coil kedua, itu main 2 ohm. Efeknya gimana? Bisa nggak subwoofer, aku ngomong subwoofer single magnet, tipis, enteng, kita mainin 2 ohm? Bisa banget. Tapi jawaban saya, kalau kita nyari bunyi, pasti bunyi. Tapi bisa bagus nggak? Nggak. Bukannya bisa bagus, tapi saya bisa bilang bisa jebol. Kenapa? Semakin rendah OHM-nya, itu si geraknya konus ini akan semakin ekstra. Karena dia mencari yang titik paling
low-nya. Semakin low, di sini akan semakin pelan dan semakin tinggi. Dari konus ini akan magnetnya itu akan strukturnya akan naik turun. Kalau subwoofer yang enteng, cuman sedikit mainnya, over, dia akan lompat dari paper konusnya ini, lompat keluar, dia nyangkut. Istilahnya subwoofernya ngancing. Terus pilihannya paling bagus gimana? Kalian gak usah bingung dari penjelasan saya tadi. Sesuaikan kebutuhan aja, sesuaikan dengan perangkat kalian, sesuaikan dengan dana kalian. Kalau kalian memang seneng kontes, main SPL, main SQL, jangan pernah ngambil 8 ohm, 4 ohm. Jangan, kalian mainnya ya minimal 2 ohm. Syukur-syukur bisa turun ke 1 ohm atau 0, sekian ohm. Kalau itu memungkinkan. Tapi rata-rata kita main di 2 ohm. Tapi kalau kalian butuhnya hanya untuk harian, perangkat kalian juga sedang-sedang aja, mainlah di 4 ohm sesuai dengan standar dari manual booknya si perangkat-perangkat itu. Tapi kalau kalian kepengen perangkat kalian ini awet banget, nggak cepet panas, main di 8 ohm. Resiko main di 8 ohm itu bassnya cenderung lirik. Mau gainnya kalian buka kayak apapun, dia nggak bisa si konus subwoofer tuh sampai bener-bener mainnya kenceng banget karena dia hanya 8 ohm. Tapi efeknya untuk penggunaan harian, kita bicara 8 ohm, penggunaan harian itu si powernya cenderung lebih awet karena kerjanya nggak maksa. Yang kedua, daya dari mobil, karena si power kan digerakinnya butuh pasokan listriknya dari aki, itu cenderung lebih awet karena sedikit dayanya yang disedot power dari akinya. Tadi kan kita membahas tentang subwoofer baru-baru semua. Terus kalau kalian beli subwoofer second, bisa nggak beli subwoofer second? Saya bukannya bilang subwoofer second itu jelek. Subwoofer second itu bagus. Tapi dilihat dulu, dipastikan subwoofer secondnya yang sudah usia itu sudah nggak capek. Karena ada subwoofer capek, udah lemes banget, si karetnya sudah lemes. Terus yang kedua, kalian tekan. Ini penting nih, kalian harus nyimak banget. Kalian tekan dengan cara 2 jari, kalian pegang begini, kalian tekan 2 jari, muter. Kalau dia mulus, masuknya dia mulus, nggak ada kerasa ada nyangkut di jari, itu masih bagus. Yang kedua, dilihat dari bentuk fisik, karena subwoofer kalau sudah servis, ini kan contoh subwoofer servis, itu kelihatan sudah nggak presisi kayak dari pabrikan. Tergantung nanti siapa yang servis. Kalau yang servis memang bener-bener jago, dia malah bisa lebih bagus daripada subwoofer itu kondisi pertama kali dibeli. Tapi kalau yang servis masih asal-asalan, saya jamin suaranya akan lebih drop. Yang bahaya, nah ini subwoofer servis itu bahayanya, dipegang dia normal, ya, dipasang dia nyala, tapi di dalam sini ada short itu ada sedikit ketemu arus konsleting. Itu penyakit, kasar kata penyakit kelas tinggi, karena orang ngelihat subwoofernya nyala, tapi kenapa powernya 10 menit mati, 10 menit mati. Itu kalau kalian terus-terusin kayak begitu, setelah kalian cek kabelnya ternyata masih normal, kalian mesti lihat dulu subwoofer kalian lepas, pegang konde belakangnya. Subwoofer yang short tetap pasti bunyi, tetap bisa mengeluarkan bass walaupun nggak sekenceng subwoofer normal. Tapi kalau di sini ada bagian panasnya panas banget. Saya lebih baik saran kalian mending lepasin subwoofernya, sementara nggak usah pakai subwoofer dulu, atau kalian ganti subwoofer yang baru atau lebih sehat. Karena kalau subwoofer short, istilahnya subwoofer nge-short ya, kalian hantem terus, itu matinya nggak langsung, nggak seketika detik itu juga langsung powernya protect, enggak. Tapi dia bertahap bisa sampai hitungan 1 minggu, 2 minggu kalau aktif dinyalakan. Kalau nggak aktif dinyalakan, mobil simpenan tapi subwoofernya short, itu yang bahaya. Si power akan terus turun kemampuannya, karena yang diserang nanti bukan subwoofernya, tapi powernya.
dia akan terus turun sampai titik tertentu. Kita nyalakan audionya, kita on kan, si power nyala, indikator nyala, tapi langsung protek. Iya kalau itu power yang umum, tapi kalau power yang sudah kasar kata power langka yang sudah discontinue dan spare partnya nggak ada, di servis sangat susah. Apalagi kalian mau retur garansikannya, kan susah. Kalian sendiri yang rugi nanti. Terus kalau milih subwoofer dari pembelian online, saya nggak bilang pembelian online itu buruk, saya nggak bilang bagus. Pembelian online itu bagus, tapi kalian mesti pilih-pilih, jangan sampai kalian ketipu. Ketipu dalam artian bukannya dikasih barangnya palsu, bukan, tapi ketipu dalam artian seperti ini tuh banyak pedagang online, karena saya nggak tahu dimanapun pedagang online. Barang yang difoto sama barang yang dikirim itu berbeda. Contoh kata, barang merek A, B, C gitu. Itu seri lama yang konon seri itu legendaris, harganya terjangkau, kalian beli. Ini poin pertama ya, yang sering saya dapat dari cerita pelanggan-pelanggan. Setelah barang dikirim, antara foto dengan barang itu nggak sesuai, direktur udah nggak bisa, kalian sendiri yang rugi. Iya kalau kalian dapat barangnya yang lebih bagus daripada yang difoto. Kalau dapatnya yang lebih jelek dari difoto kan sayang. Terus yang bagian kedua, ini faktor di luar penjual, di luar pembeli. Ini yang bisa dibilang faktor apes kalau saya bilang. Kenapa? Kalian beli subwoofer itu nggak mungkin. Kalian beli subwoofer dari online itu nggak mungkin berarti cuma 1 kilo, bullshit, nggak mungkin. Kalau kalian beli barangnya bagus, timbangannya bisa sampai 9 kilo, 10 kilo. Dari penjual, dari kota manapun penjualnya, dia sudah di QC, barangnya udah oke, udah siap jual, siap berangkat. Tapi rusaknya di ekspedisi. Kenapa? Ini salah satu contoh subwoofer saya yang ini nggak saya jual. Ini subwoofer saya yang rusak. Ini barang itu normal tadinya, tapi di ekspedisi mungkin kebanting. Saya nggak mau sebut ekspedisinya, kebanting. Secara kasat mata dia itu masih presisi. Tapi kalau kita nyalakan, dia langsung geser. Geser tuh ada bunyi kayak sembret, ada bunyi kayak krek 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 kalau kita di volume tertentu. Padahal itu saya coba itu belum di volume kenceng, masih volume biasa banget. Ya sudah, saya pikir ya sudah nggak apa-apa, memang itu resiko. Karena saya waktu itu juga nyoba. Saya sendiri penasaran beli online seperti apa, ya sudahlah saya coba akhirnya. Ya ini kan pengalaman saya ya, sama pengalaman pelanggan-pelanggan saya juga. Jadi terkadang kita mesti hitung dari ongkos kirimnya. Ongkos kirim yang terlalu murah tanpa packing kayu juga berbahaya. Tapi ongkos kirim dengan yang safety dengan packing kayu itu juga mahal. Makanya bukan saya menyarankan untuk kalian belinya di toko saya, enggak. Sembarang kalian mau beli dimanapun silakan. Tapi lebih baik beli di toko offline. Kenapa? Toko offline bukan toko atau orang audio yang sekedar menjual. Tapi belilah di toko yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ada apa-apa dengan barang itu ke depannya. Walaupun ya garansi itu nggak lama. Misalnya kalian beli tahun 2021, tahun 2022 kalian klaim, ya nggak bisa lah, namanya sudah pemakaian. Tapi setidaknya ada rasa ayem dari kita sebagai user beli ke toko, ada jaminan garansinya dan kita bisa milih karena beda. Taruhlah ini kita ngecek barang di handphone, gambarnya bagus. Setelah kita lihat barangnya dengan barang yang sama, kok ternyata seperti ini. Lebih enak kita beli di toko offline, bukan di online. Kita cek dulu, kita lihat, kita pegang. Kita timbang-timbang, kita pikirkan, ini barang yang saya cari apa bukan? Ada pilihan lain apa enggak? Kalau bisa kalian, kalau untuk ngebeli perangkat audio itu ada compare-nya.
Jangan cuman beli dari omongan si A, si B, si C. Karena si A ngomong merek ini itu belum tentu sesuai dengan speknya yang kalian cari. Belum tentu. Misalnya merek A, tipenya apa. Orang awam akan ngomong pakai merek A aja. Sementara satu merek A itu yang mengeluarkan subwoofer serinya banyak. Kalian harus detail. Lebih baik kalian konsultasikan kepada toko audio di langganan kalian, dimanapun kalian berada. Kalian konsultasikan dulu, saya maunya seperti ini, pengen baterai seperti ini. Terkadang kita hanya ngelihat review audio itu dari media sosial. Ingat, media sosial perekamannya hanya dari kamera mirrorless, dari handphone atau dari media perekam. Bukan kalian lihat langsung atau dengar langsung, itu beda hasilnya. Makanya lebih baik kalian cari bengkel audio kepercayaan kalian di kota manapun. Kalian konsultasikan dulu, saya maunya seperti ini. Nanti bisa diarahkan. Kalau kalian memang senang terhadap satu merek, saya sudah yakin nih ngomong ke penjualnya dengan merek ini. Ya oke, nanti kan kalau dia punya barangnya langsung dipasang. Cobain dulu, sesuai nggak antara yang kalian lihat reviewnya di media sosial dengan kenyataannya yang kalian lihat. Barang sama belum tentu sesuai. Oke, kayak gitu ya sharing-sharing tentang subwoofer. Karena di sini saya nggak mau nyebutin merek apa yang paling bagus, karena kita nggak bisa ngomong merek apa yang paling bagus. Selera orang itu beda-beda. Ingat, kuping orang itu beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Kalau saya bilang satu merek itu paling bagus, belum tentu bagi kalian itu adalah yang kalian cari suaranya, ya kan? Nah, cuman kembali lagi, patokannya paling tidak 1 jutaan lah untuk subwoofer itu. Kita main di range suara yang bisa hampir ke semua jenis lagu. Saya nggak bilang untuk semua jenis lagu, enggak. Tapi kalau 1 jutaan rata-rata itu sudah bisa mainkan semua jenis lagu. Tapi kembali lagi ke kalian sendiri. Kalian bangun audio itu harus realistis. Ingat antara kebutuhan kalian, kebutuhan kuping kalian, ingat dana kalian, ingat kabin mobil kalian, sama lihat juga kelistrikan mobil kalian. Jangan sampai salah satu faktor ini nggak dipertimbangkan, kalian nge-push terlalu tinggi. Contoh kata ya, subwoofer kalian terlalu bagus, tapi perangkat si powernya biasa aja, yang nggak maksimal juga. Atau si power kalian terlalu bagus, subwoofer kalian juga terlalu bagus, udah oke banget, tapi speaker kalian standar, ya juga nggak maksimal. Jadi audio itu seperti saya bilang di awal, audio itu memiliki tahapan. Jadi kalau bisa itu rata antara speaker split, prosesor, double din-nya, powernya, sama subwoofernya, sama power monoblocknya. Kalau bisa itu sejajar. Paling gampang kita ngeliat dari range harga. Paling gampang di awal, bukan di awal, di video sebelumnya kan saya sudah jelasin cara milihnya gimana. Itu gambaran secara kasarnya. Kalau mau mendetailnya, kalian bisa juga datang ke sini ke Samsen Audio Work, kalian sharing-sharing dulu butuhnya kalian apa. Saya akan coba sebisa saya mengarahkan kebutuhan kalian seperti apa, maunya kalian seperti apa, sama kabin mobil butuhnya seperti apa. Oke, nanti di video berikutnya kita mau coba bahas tentang power ya, terus power, baru speaker 2-way sama 3-way, baru kita bahas prosesor, baru lanjut ke head unit. Ini kalau ada masukan atau ada kritik saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa hubungi lewat WA saya atau bisa coba langsung datang ke sini sharing-sharing dulu, nggak masalah. Lebih baik kalian nanya dulu daripada kalian sudah terlanjur bangun audio ternyata tidak sesuai dengan yang kalian cari, akhirnya buang-buang dana. Oke, kayak gitu aja. Saya Lutfi, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.